Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, kemunculan dari bumi. Sin Fa Siang, Sutra Teratai, episode 1474. Bagawan memuji para bodhisattva yang turut bersukacita. Turut bersukacita melihat orang lain berbuat kebajikan. Umpamanya dalam berdana, orang kaya dapat mendermakan uang atau bahan makanan, sedangkan orang miskin dapat mendermakan air atau sayur mayur. Masing-masing sesuai dengan apa yang disukai. Semuanya adalah berdana. Mengikuti ikrar dan praktik, orang yang bersukacita melihat orang memupuk kebajikan, memberi manfaat bagi para makhluk dan memperoleh berkah kebajikan darinya. Bersungguh hatilah, turut bersukacita melihat orang lain berbuat kebajikan, umpamanya dalam berdana. Kita harus lebih bersungguh hati menghayatinya. Kita harus senantiasa memiliki hati yang dipenuhi sukacita. Juga ketika menyaksikan orang melakukan perbuatan bajik, menyaksikan orang yang bertekad untuk membina diri dan memiliki pembinaan diri yang baik, kita turut berbahagia untuk mereka. Kita hendaknya memuji orang yang demikian. Kita harus bersukacita. Ini merupakan perihal yang baik. Kita harus menumbuhkan niat baik seperti ini. Senantiasa menolong orang, memuji dan turut bersukacita kepada orang. Orang yang demikian merupakan orang yang sangat menjalankan pembinaan diri. Memuji dan memberi semangat kepada orang merupakan salah satu dari berdana, sehingga diberikan umpamanya dalam berdana. Bagi mereka yang memiliki kekayaan, mereka dapat berdana. Semua berdana dikarenakan mereka mempunyai kekayaan dan kemampuan. Mereka bersedia dan membangkitkan tekad. Mereka dapat memberikan sumbangsi dalam jumlah yang banyak. Menjadi dermawan untuk orang yang sedang menderita adalah sebuah persoalan besar. Dalam hal ini kita harus memuji mereka, karena orang yang demikian merupakan orang kaya di antara orang kaya. Orang yang memiliki harta menghasilkan berkah kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan menghasilkan popularitas, juga rezeki, juga akan sangat kaya. Pada masa lampaunya, dia telah mengakumulasikan berkah dan juga pahala, sehingga kita harus memberikan pujian kepada mereka, memuji benihnya pada masa lampau, serta buah pada masa sekarang, terutama untuk semua benih yang sedang ditanam sekarang. Benih dan buah, semua ini merupakan perihal yang baik. Orang kaya dapat mendermakan uang atau bahan makanan. Ada orang yang menderita hingga untuk makan 3 kali sehari saja tidak tahu dari mana dapatnya. Orang yang memiliki harta kekayaan memberikan makanan kepada mereka. Ada yang kedinginan di musim dingin, maka diberikan kepada mereka baju yang hangat agar bisa bertahan dalam kedinginan. Yang tidak ada rumah untuk ditinggali sehingga tidak bisa bersembunyi dari angin dan hujan, maka kasihlah sebuah tempat tinggal yang hangat agar bisa bertahan dalam kedinginan. Yang tidak ada rumah untuk ditinggali sehingga tidak bisa bersembunyi dari angin dan hujan, maka kasihlah sebuah tempat tinggal yang hangat. Ini adalah orang berkelimpangan harta yang hendak membangkitkan tekad, bersedia untuk bersumbangsi. Orang yang kaya di atas kekayaan materi. Adapun juga orang yang miskin, yang sangat rela untuk berdana, akan tetapi mereka tidak berkecukupan akan materi, apapun tidak ada. Jadi harus bagaimana untuk berdana? Bisa dengan semampunya saja, bahkan dengan 1 gelas air, agar orang tidak kehausan ataupun memetikkan sayur liar atau pangan lainnya. Walau hanya sedikit saja, juga bisa membantu orang untuk memulihkan tenaga. Ini juga bisa disebut dengan berdana. Bersumbangsi semaksimal yang dia bisa, itu saja sudah benar. Kisah demikian sangatlah banyak dalam ajaran Buddha. Kita terkadang anggap remeh sesuai yang sedikit saja, tetapi baginya itu merupakan sesuatu yang sudah maksimal. Dan ini adalah setara dengan orang yang kaya yang bersumbangsi.
Bersumbangsi sesuai dengan kemampuan semaksimal mungkin. Ketika semua kekuatan orang bergabung, maka sebersih tekad inilah yang menjadi paling kaya secara mental. Orang yang sangat kaya bersedia untuk bersumbangsi. Orang biasa juga bisa dengan sedikit berhemat untuk ikut bersumbangsi. Untuk orang yang lebih miskin dengan berhemat atau bersumbangsi tenaga juga bisa, bahkan dengan bantu bekerja dan menyumbangkan gaji setengah hari atau gaji seharian kerja, ini juga bersumbangsi. Jika tidak ada materi yang bisa disumbangkan, maka juga bisa menyumbangkan tenaga. Semua ini juga termasuk berdana. Jika melihat orang seperti ini, kita hendaknya memuji dalam hati dan juga mendukung melalui ucapan. Memuji, mendukung, dan mengakuinya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa hal benar akan membuat orang lain sepakat dengan kita. Mereka akan merasa sukacita dan semakin rela untuk bersumbangsi. Atau orang yang berada di belakang kita mendengar dan melihat, oh, itu benar-benar adalah perbuatan yang baji. Mulai dari sekarang, aku juga ingin turut bersama-sama melakukannya. Seperti yang demikian, melakukan bersama-sama, saling memuji. Dengan demikian, bukankah antar seluruh umat manusia akan saling menyemangati, saling memacu agar lebih maju, dengan membimbing dan menuntun serta menjernihkan. Demikian dengan sendirinya semakin banyak orang yang memuji orang lain. Orang-orang yang melakukan kebajikan juga semakin banyak, sehingga akan membentuk sebuah aliran moral kebajikan yang sangat baik bagi masyarakat. Maka itu kita harus menggerakkannya, setiap orang dari kita, masing-masing sesuai dengan apa yang disukai. Semuanya adalah berdana. Demikianlah Anda melihat apa yang dilakukannya. Ketika dia melakukan hal-hal baji, Anda selalu memujinya dan bersukacita. Dengan demikian, ini adalah juga disebut berdana. Walaupun Anda tidak bersumbangsi, bahkan tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun, tidak ada yang disumbangkan, namun Anda memujinya dan membuatnya bersukacita, membuat hatinya tenang dan dapat terus melakukannya. Dengan demikian, ini juga disebut berdana. Ini disebut berdana melalui pujian dengan mulut. Di dalam 4 dharma, bukankah terdapat ini? Di dalam 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, bukankah mengajarkan kita demikian? Tubuh kita melakukan perbuatan bajik, mulut mengucapkan kata-kata baik, tidak berhenti memuji orang lain. Memuji akan dapat membantu pencapaian karma bajik orang lain. Ini juga adalah jasa pahala. Maka itu kita harus bersungguh hati dalam bersumbangsi. Dapat dilakukan kapan saja. Ketika melihat orang lain sedang melakukannya, kita memujinya dengan sukacita. Juga adalah ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain. Ini juga adalah berdana. Maka dikatakan mengikuti ikrar dan praktik orang dan bersukacita melihat orang memupuk kebajikan. Ada orang yang berikrar untuk melakukan hal baik. Ada yang mengetahui lalu mencoba untuk mencegahnya. Mengapa kamu sangatlah bodoh? Uang yang kamu dapatkan harusnya kamu gunakan saja sendiri. Gunakan waktumu untuk jalan-jalan berpelesir saja. Mengapa kamu mau pergi bergabung melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya itu? Bila kita adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan, benar, kita sedang melakukan hal-hal yang ada dan tidak ada. Ada yakni melakukan kebajikan, tidak ada yakni tidak mengharapkan imbalan, tidak perhitungan, semuanya adalah untuk dharma. Bersumbangsi dengan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Ini adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Melakukan kebajikan adalah hal yang sudah benar. Bila kita tidak memahami hal ini, walau ada orang yang merintangi kita, walau ada orang yang merendahkan, kita tidak akan dihalangi oleh mereka. Oleh karena itu, kita yang ingin berbuat kebajikan juga harus memiliki hati yang teguh. Dan ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita memujinya. Ini juga merupakan pahala kebajikan, yaitu saling mencapai pahala baik. Dan jika kita melihat seseorang ingin membuat baik dan mencoba untuk menghalangi mereka,
Bagi mereka yang tidak memiliki pembinaan diri yang kuat dan tidak memahami prinsip dengan jelas, maka mereka akan terhalangi oleh beberapa kata seperti ini dan berhenti seperti ini. Ini menghalangi jalan menuju pencerahan. Ini tidak dapat melakukan pahala. Sebaliknya, akan menciptakan benih karma. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain dan menangani masalah. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kita melihat seseorang ingin menyelesaikan suatu kebajikan. Hendaknya kita memujinya dan membantunya. Jika kita membantunya, maka itu disebut sebuah perbuatan berpahala. Jika kita tidak bisa membantunya, maka memujilah. Ini juga merupakan pahala kebajikan. Inilah yang disebut mengikuti ikrar dan praktik orang yang bersukacita melihat orang memupuk kebajikan. Karena dia mempunyai ikrar seperti itu dan dia bersedia melakukan hal seperti itu, kita memujinya dan turut bersukacita. Ini karena apa yang ingin mereka lakukan, memberi manfaat bagi para makhluk. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup. Ini juga membantu mereka memperoleh berkah kebajikan darinya. Bagi kita masing-masing, selama apa yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain, sebaiknya kita lakukan saja. Hal ini menciptakan berkah bagi umat manusia. Sementara bagi mereka yang melakukannya, 6 paramita dan segala praktiknya. Dengan cara ini, mereka mengumpulkan pahala dan kebajikan dan menanam akar kebaikan. Dalam Sutra Teratai, bukankah kita sering membaca ini? Bukankah kita sering mengatakannya? Ya, jadi memberi manfaat bagi para makhluk dan memperoleh berkah kebajikan darinya. Saat kita bersukacita untuk mereka, kita juga menerima pahala dan kebajikan. Saat kita melihat orang-orang melakukan kebaikan, kita merasa sukacita dan memuji mereka. Jika orang membuat ikrar selama itu adalah baik, kita harus menyemangatinya. Ini sebuah adalah perbuatan baik. Jadi mengenai memberi pujian, sebelumnya kita berbicara tentang para bodhisattva yang memberikan hormat dan memuji Sang Buddha. Mereka bahkan memuji bahwa makhluk hidup yang mudah berubah, ini adalah pujian para bodhisattva. Jadi, pujian kita terhadap orang lain adalah sebuah bentuk etika. Ini adalah etika untuk mempelajari prinsip-prinsip. Bukan berarti sesudah mempelajari ajaran Buddha, kita mengatakan, saya tahu, saya paham. Saya akan mengajar orang lain. Semua yang saya butuhkan adalah mendapatkan dharma. Saya tidak bersedia menunjukkan rasa hormat saya kepada orang lain. Ini tidaklah benar. Jadi, lihatlah, semua bodhisattva muncul dari bumi. Begitu menghormat, sangat beretika dan mengikuti prinsip kebenaran. Inilah yang disebut Sutra Teratai. Ajaran yang mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran bodhisattva. Kamu juga harus memahami dharma duniawi. Di dalam dharma duniawi haruslah masuk akal, harus mengikuti etika dan masuk akal. Dengan ini barulah bisa menyempurnakan karakter kita. Inilah yang disebut sebagai mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Harus mengetahui norma dan etika, memahami prinsip kebenaran, memahami hal yang paling berharga dalam dunia manusia. Prinsip kebenaran tersebut harus ada norma dan etika, juga ada prinsip kebenaran. Kita harus memiliki tata tertib, mengikuti aturan, sama seperti bagaimana tata tertib dan manajemen kita, baik itu adalah perusahaan ataupun rumah tangga sederhana. Di dalam rumah tangga terhadap ajaran rumah tangga, perusahaan besar memiliki aturan perusahaan juga dengan prinsip yang sama. Jika kamu tidak memiliki semua norma dan etika, tata tertib ini, maka bisa menyebabkan ketidakteraturan. Jadi, dalam Sutra Teratai, Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva pun tidak meninggalkan dharma duniawi. Jadi, saat dibuka pun sutra menceritakan bodhisattva datang ke dalam persamuan mengikuti etika dan tata tertib. Naskah sutra sebelumnya berbunyi demikian. Pada ketika itu,
Para bodhisattva agung berkata dalam bentuk syair, bagus sekali pahlawan agung Bhagawan. Semua makhluk adalah mudah dibimbing dan dituntun. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Mereka memuji Sang Buddha karena dengan sabar menanggung dunia saha dan tidak meninggalkan makhluk-makhluk hidup. Datang juga untuk mengubah makhluk-makhluk hidup dengan cara ini. Mereka juga memuji makhluk-makhluk yang telah lama hidup masa kehidupan demi masa kehidupan. Buddha telah mengasuh mereka dengan mengajar mereka secara terus-menerus dan berulang-ulang. Beliau secara bertahap menaklukkan mereka sampai akhirnya kondisi karma mereka telah hampir matang. Jadi mudah bagi mereka untuk memahami Dharma yang mereka dengarkan. Mereka berangsur-angsur memahami. Lebih banyak lagi Dharma yang mereka dengarkan, memahami maksud Buddha dengan lebih jelas. Semakin jelas mereka akan mulai berlatih sesuai dengan ajaran. Karena hal ini, para makhluk hidup ini mendekat kepada mudah dibimbing dan dituntun. Ketika Sang Buddha sedang mengajarkan Dharma, mereka telah dapat mengenali suaranya. Ketika Sang Buddha berbicara, mereka sudah akrab dengan kata-katanya. Mereka sudah terbiasa dengan kata-katanya. Ketika Sang Buddha mengucapkan kata-kata ini, mereka dapat memahami maksud Sang Buddha. Dengan demikian, mereka perlahan-lahan memperoleh pemahaman yang jelas. Mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Setelah mendengarnya, mereka meyakini dan mempraktikkannya. Kami sekalian turut bersuka cita untuk mereka. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Melihat para makhluk di dunia saha sudah mengerti akan niat Sang Buddha, mereka mengerti perkataan Sang Buddha. Jika mereka tidak mengerti ajaran yang sulit, mereka tahu untuk bertanya. Jika orang-orang tidak bertanya sama sekali, mereka tidak akan mengerti. Mereka mungkin berkata, saya tahu, tetapi tidak memahaminya. Jika mereka tidak mengerti, walaupun mereka tahu, mereka akan lupa dan tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Atau mereka mungkin memahaminya tetapi isi ajaran masih belum jelas. Mereka harus menanyakan tentang apa yang mereka ingat. Ini seperti bagaimana bab pendahuluan menjelaskan Sang Buddha mulai mengajarkan Sutra Teratai. Ananda menggambarkan situasi ini. Pada bab metode terampil, Sang Buddha terus-menerus memuji Dharma sejati Sang Buddha sebagai ajaran yang sangat dalam. Di masa lampau, ia telah mempunyai metode terampil. Tetapi sekarang ia mulai menunjukkan Dharma sejati. Dharma sejati ini sangatlah dalam, amat sangat dalam. Pada saat itu Sariputta tahu bahwa Dharma itu sangat dalam. Tetapi sedalam apa? Berhubung Sang Buddha mengajarkan metode terampil di masa lampau dan akan membuka dan menunjukkan Dharma sejati dari kendaraan tunggal di masa depan. Itu sangatlah dalam. Sebenarnya apa yang mendalam dari ajaran ini? Sariputta kemudian mengungkapkan, hendak memohon Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Sang Buddha 3 kali menghentikan, tetapi Sariputta tetap bersemangat tanpa pernah pudar. Lagi dan lagi dan lagi. Sang Buddha bukan diminta 1 kali, beliau langsung menjawab. Beliau tetap berhenti, tidak perlu katakan lagi. Bahas sampai di sini, sangat dalam. Beritahukan kepada kalian juga tidak akan mengerti. Sariputta semakin ingin dengar begitu mendalam Dharma yang begitu halus dan menakjubkan. Saya justru semakin ingin dengar. Sekali lagi bertanya, Sang Buddha juga berkata, berhenti. Sangat dalam, tidak akan mengerti. Kalian salah paham. Dengan demikian juga akan menambah Dharma yang tidak mampu kalian pahami. Sariputta semakin penasaran. Apakah ada Dharma yang tidak bisa dimengerti oleh semua orang? Apakah ada Dharma yang tidak bisa dimengerti? Bahkan sebaliknya bisa semakin kebingungan. Jika semakin ingin dengar, ketiga kalinya saat ini Buddha Sakyamuni, beliau juga mengambil kesempatan ini. Engkau telah memohon 3 kali, bagaimana mungkin aku tidak sampaikan? Dikarenakan engkau telah memohon 3 kali,
Baiklah, kalian harus sangat sungguh hati. Tahu kalian sungguh akan bersungguh hati, tulus hati ingin mendengar. Jadi saya akan beritahukan kepada kalian, harus sungguh hati mendengarkan, barulah mulai memasuki naskah sutra menjelaskan satu dharma sejati. Secara resmi telah dimulai membuka aspek jejak, mulai menjelaskan tentang Sang Buddha di masa lalu dan masa kini. Bagaimana Buddha Sakyamuni datang untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Serangkaian telah tersambung. Inilah sutra yang beliau ingin membuat semua orang tahu bahwa orang yang memiliki kebijaksanaan akan bisa memahaminya. Setelah mereka memahaminya, mereka akan mengajukan pertanyaan, mencari sumber dharma ini. Setelah mereka mencari, mereka mengetahui arah yang benar dan mereka bisa mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dengan sendirinya mereka bisa mempraktekkan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan di bumi. Inilah yang membuat para bodhisattva memuji para makhluk di dunia saha, juga tahu mencari pertanyaan, tahu untuk menerima dharma agung. Yang demikian Buddha memaparkan dharma agung. Masih ada begitu banyak orang yang mendengarkan sutra ini. Selama lebih dari 7 tahun pada puncak burung nasar, masih orang yang begitu bersungguh hati untuk mencari dharma. Karena demikian para bodhisattva ini memuji para makhluk mudah untuk diselamatkan. Bahkan mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam dari para Buddha. Mereka masih bisa bertanya pada Buddha tentang membuka dan memaparkan dharma ini. Bukan hanya tentang saat ini, tetapi juga tentang bagaimana Buddha di masa lampau membina diri dan sebagainya. Dan bagaimana mereka memperoleh kebijaksanaan ini adalah mereka mampu bertanya tentang kebijaksanaan mendalam dari Buddha. Bukan hanya berbicara tentang Buddha Sakyamuni sendiri, juga bisa berbicara tentang Buddha lain di dunia. Bagaimana mereka menyelamatkan dan membimbing para makhluk di masa lampau. Ini adalah kebijaksanaan. Dan setelah mendengarnya, mereka meyakini dan mempraktikkannya. Setelah mereka mendengarkan dan juga bisa mempraktekkan dalam tindakan nyata, kami sekalian turut bersuka cita untuk mereka, karena mereka semua ini dapat mencapai tingkat ini, karena semua orang juga bisa bersuka cita. Orang-orang ini mendengarkan dharma dengan penuh sukacita. Orang-orang ini mendengarkan dharma dan tahu bertanya. Setelah orang-orang yang mendengar dharma ini memahaminya, juga bersedia membangkitkan tekad dan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kami juga turut bersuka cita, kami juga sangat bersedia mendengarkan, kami juga sangat bersedia mempraktekkan dalam tindakan nyata. Seperti ini bersuka cita dan memuji, ini adalah pahala kebajikan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagawan memuji para bodhisattva agung yang terkemuka. Itu bagus sekali para pria berbudi. Engkau sekalian sebagaimana Tathagata dapat membangkitkan hati turut bersuka cita. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bagian naskah sutra sekarang ini, Bhagawan memuji para bodhisattva agung ini, para bodhisattva yang sangat luar biasa. Kalian juga dapat memahami bahwa di dunia yang butuh ketabahan dan kesabaran ini bisa menaklukkan para makhluk yang keras kepala. Bukanlah hal yang mudah. Kalian bisa memahami lebih jauh bahwa setelah para makhluk ini menerima ajaran, mereka bersedia menerimanya, bahkan juga bersedia menerima untuk jangka waktu yang lama. Demikian juga bisa dipahami. Para makhluk ini secara perlahan-lahan akan memahami ajaran Buddha dan memahami prinsip-prinsip Buddha. Bisa memuji mereka, membangkitkan hati bersukacita adalah sama dengan memberikan mereka dorongan. Dalam konteks ini, Buddha memuji kembali para bodhisattva sebagai balasan memuji mereka yang bisa memuji orang lain. Sebenarnya ini adalah etika kebenaran, prinsip etika dalam berinteraksi satu sama lain. Etika dalam berinteraksi ini adalah prinsip kebenaran. Semua akan sangat bertata krama. Jadi Bhagawan datang lebih dulu. Orang yang memuji mereka karena dapat membangkitkan perasaan turut bersukacita.
Bagawan terlebih dahulu memuji mereka karena dapat membangkitkan perasaan turut bersukacita. Makanya berulang kali. Bagus sekali. Secara tepat menunjukkan kalau setelah Buddha Pariniwana nanti mereka akan melindungi, menegakkan, membaca, melafalkan, dan memaparkan sutra ini secara luas. Baik adalah memuji, yaitu beliau memuji semua orang dan memuji para bodhisattva ini. Anda juga tahu bagaimana memuji makhluk hidup di saha dengan cara ini. Mereka menerima pujian, membangkitkan perasaan turut bersukacita. Jadi pujilah berulang kali. Bagus sekali, bagus sekali. Tidak hanya mengucapkan satu kalimat, namun memujinya lagi dan lagi. Ini menunjukkan kalau setelah Buddha Pariniwana nanti mereka akan melindungi, menegakkan, membaca, melafalkan, dan memaparkan sutra ini secara luas. Karena dalam bab Guru Dharma selalu menghimbau harus melindungi dan mempertahankan, membaca, melafalkan, dan memaparkan sutra ini secara luas. Sang Buddha khawatir jika Sang Buddha memasuki parinirwana, jika Dharma terputus di saat itu, prinsip-prinsip di dunia akan terputus. Jadi sebelum Sang Buddha memasuki parinirwana, beliau sangat khawatir bahwa Dharma perlu diteruskan oleh manusia. Dalam Sutra Teratai melanjutkan ke bab praktik dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan menyatakan agar kita semua harus dapat memahami meskipun metode yang digunakan sungguh sulit dan berat, akan menemukan banyak kesulitan. Bodhisattva Masyuri juga mengerti hati Buddha, juga dapat bertanya kepada Buddha, mengharapkan Buddha dapat mengajarkan lagi, menghadapi kesulitan yang timbul agar hati setiap manusia dapat terhindar dari kesulitan ini, juga dapat bertahan lama. Penuh kesabaran dalam menyabarkan sutra ini. Di bab praktik penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, Buddha telah mengatakan beliau khawatir bahwa setelah Buddha Pariniwana tidak ada lagi yang memaparkan Dharma. Apabila dapat membina diri seperti beliau, sungguh mengesankan. Hal yang benar, lakukan saja. Dharma pasti harus diwariskan. Apabila bisa melakukan hingga demikian, maka membina diri sudah tidak sulit lagi. Melatih diri menjadi sangat mudah, seperti yang sering saya tanyakan. Saya katakan, bagaimana kita memutar kebijaksanaan? Sebenarnya kebijaksanaan muncul seiring pelatihan diri kita. Apabila kita ingin menjelaskan dengan menggunakan Buddha Dharma, wah ternyata sangat mendalam. Apabila kita ingin menjelaskan dengan Dharma duniawi, maka akan terasa sangat mudah. Kesadaran dari 5 akar indera, bersentuhan dengan objek indera dan kondisi luar, hendaknya diubah menjadi kesadaran dengan kegiatan tak terbatas. Krita Anustana Jana. Kesadaran keenam, Manowi Jana, dengan kebocoran sebagai batin pemikiran atau samna cita, hendaknya diubah menjadi kesadaran dengan pengamatan menakjubkan. Pratyaveksa Jana. Kesadaran ketujuh, Manas Wijana, pengkajian terhadap kesadaran yang timbul setelah akar indera bersentuhan dengan objek indera, hendaknya diubah menjadi kesadaran terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samata jana. Kesadaran kedelapan, alaya winana, sebagai gudang kesadaran dari fenomena terkondisi, hendaknya diubah menjadi kesadaran agung cermin sempurna, adarsa jana. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, Rikya Anustana Jana. Inilah setiap hari untuk keberadaan makhluk awal pada 5 akar indera yang tersambung pada 5 objek indera. Apa yang dapat kita lihat yang disebut dengan kesadaran? Mempersepsikan objek tersebut untuk melihat hal tersebut. Ini disebut sebagai 5 kesadaran. Dengan 5 kesadaran, mata kita, akar mata kita terkoneksi dari objek indera. Jika tidak, akar mata dan objek bentuk itu akan terpisahkan. Kamu adalah kamu. Di sini ada begitu banyak orang. Semua orang duduk di sini, mata kita tutup atau pejamkan mata kita. Memejamkan mata kita memejamkan mata kita, maka tidak akan bisa melihat kalian semua. Atau jika saraf mata kita juga tidak berfungsi lagi, padahal saya masih memiliki akar mata. Tetapi tanpa adanya saraf mata, objek-objek indera ini tidak berpengaruh pada kesadaran saya.
Karena itu kita butuh 5 akar indera, 5 objek indera dan 5 kesadaran untuk berpadu dan menunjukkan fungsinya. Kita mesti mengubah ini menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kriya anustana jana. Dengan memadukannya ada objek dan akar, maka kita akan tahu bagaimana membedakannya. Dengan ini, hal-hal ini akan berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kriya anustana jana. Pada saat yang sama, ketika kesadaran keenam bertemu dengan kondisi eksternal di dalam kesadaran kita, setelah kita melihat sesuatu, image-nya akan tetap tertinggal. Image ini akan terukir dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita akan mulai berpikir. Kita akan berpikir pada benda itu bahwa saya sangat menyukainya. Kesadaran keenam ini meski kita ubah menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, pratyaveksa jana. Ketika makhluk awam menyukai sesuatu, ia akan menjadi serakah karena rupa ini muncul dalam pikirannya. Jadi makhluk awam akan terus menginginkan sesuatu dan mencari cara untuk mendapatkannya siang dan malam. Rupa ini ada dalam kesadaran kita. Bagaimana cara kita memperolehnya? Kita merenung dan memikirkannya. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan benda yang kita sukai? Untuk memuaskan kehendak kita, lalu kita akan mulai bertindak. Setelah bertindak, barulah ada efeknya. Efek yang diciptakan oleh makhluk awam adalah karma-karma buruk. Sekiranya kita setelah mempelajari ajaran Buddha dapat mengubah 5 kesadaran kita, dapat diubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kriya anustana jana. Kita saling bekerja sama dengan menggunakan benda materi dari luar, dipergunakan kepada orang yang menderita kesusahan, mereka membutuhkan. Kita dapat menggunakan benda ini dengan baik. Jadi adanya benda materi, ukuran ini 6 kesadaran kita diubah menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, pratyaveksa jana. Niat pikiran kita harus segera memikirkan orang-orang yang menderita ini, apakah menderita karena tidak memiliki pakaian untuk dipakai, atau derita karena tidak ada makanan untuk dimakan, atau derita karena tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati. Harus benar-benar mengamatinya. Setelah mengamatinya dan memahami wujud penderitaan orang-orang ini, maka kita mulai merenungkan orang-orang ini, baik dekat ataupun jauh, walaupun dia bukan siapa-siapa, benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kita harus mengatasi banyak kesulitan untuk membantu orang-orang itu. Tidak peduli seberapa jauh dia, semua makhluk adalah setara, mengembangkan berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ini adalah kesadaran ketujuh kita, mengubah menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samatha jana. Semua perbuatan baik setelah melakukannya kembali pada dharma tidak terkondisi, asam kreta dharma. Ini adalah kesadaran ke-8, mengubah menjadi kebijaksanaan agung, cermin sempurna, adarsa jana. Singkat kata, kita haruslah sangat bersungguh hati. Nama dan rupa keluar. 4 kebijaksanaan Buddha kita menggunakannya di saat ini. Kita melihat semua materi ini setelah kita belajar ajaran Buddha. Kita bukannya serakah akan memilikinya untuk diri sendiri. Kita dapat menggunakan semua barang ini. Ada semua barang ini. Tahu bahwa ada penderitaan yang demikian. Semua ini adalah akar indera, objek indera, dan kesadaran. 5 kesadaran ini tahu bahwa ada batasan dari barang-barang ini, mengerti, mengembalikannya ke dalam kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, pratyaveksa jana. Karena telah ada barang-barang ini, juga tahu mengenai wujud penderitaan dari orang-orang ini. Kita harus tahu bagaimana untuk mempertimbangkannya dengan baik. Mereka sebenarnya adalah penderitaan yang membutuhkan pertolongan segera ataupun membutuhkan tempat tinggal untuk jangka menengah, tempat berdiam yang tenang, ataupun butuh tempat tinggal dan kehidupan yang tenang untuk jangka panjang. Baik-baiklah untuk melakukan pengamatan menakjubkan.
baik-baik dalam merenungkannya. Para makhluk di tempat tersebut tidak peduli di negara mana, demi masa depan mereka dari generasi anak cucu mereka bagaimana kelangsungan hidupnya. Kesadaran ketujuh itu mengembalikannya kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki samata jana. Kita menantikannya demikian, juga berharap mereka dapat demikian. Ini kembali kepada kita, yakni mencakup segala yang dapat dikontribusikan dari kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas kritia anustana jana, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan pratya veksa jana, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki samata jana. Semua yang telah diperbuat yang sesuai dengan prinsip kebenaran kembali kepada dharma, tidak terkondisi, yakni kebijaksanaan agung cermin sempurna adarsa jana. Jadi kita haruslah semua orang bersungguh hati untuk menghayatinya. Kesadaran dari 5 akar indera bersentuhan dengan objek indera dan kondisi luar hendaknya diubah menjadi kesadaran dengan kegiatan tak terbatas kritia anustana jana. Kesadaran keenam mano wijana dengan kebocoran sebagai batin pemikiran jana cita hendaknya diubah menjadi kesadaran dengan pengamatan menakjubkan pratya veksa jana. Kesadaran ketujuh manas wijana, pengkajian terhadap kesadaran yang timbul setelah akar indera bersentuhan dengan objek indera hendaknya diubah menjadi kesadaran terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki samata jana. Kesadaran kedelapan alaya wijana sebagai gudang kesadaran dari fenomena terkondisi hendaknya diubah menjadi kesadaran agung cermin sempurna adarsa jana. Jadi dalam pujian bodhisattva, mereka yang menerima dharma dan bisa dengan mudah diubah dan dikirim, bodhisattva ini memuji dan sang Buddha juga memuji bodhisattva. Jadi dia ulangi, bagus. Ini menunjukkan bahwa setelah sang Buddha memasuki parinirwana, akan ada seseorang untuk meneruskan dharma di masa depan. Pada ketika itu Bhagawan memuji para bodhisattva agung yang termuka itu. Bagus sekali menerangkan bahwa setelah 4 guru pembimbing ini memimpin para hadirin untuk memberi hormat dan memuja Buddha, Buddha terlebih dahulu memuji dengan mengatakan bagus, selanjutnya baru memberikan penjelasan tentang hal ini. Pada ketika itu Bhagawan memuji para bodhisattva agung yang termuka itu. Bagus sekali karena bodhisattva senior itu mewakili semua orang. Sang Buddha mengembalikan hormat kepada mereka. Kalian 4 bodhisattva agung yang termuka, tolong beritahu semuanya orang atas nama saya itu. Saya sangat memuji semua orang. Prinsipnya sama, ini adalah pujian dan penegasan Buddha. Kemudian mulai menggambarkan pria berbudi, engkau sekalian sebagaimana Tathagata dapat membangkitkan hati turut bersukacita. Dalam persamuan Dharma Tathagata memberi pujian kepada semua orang ini. Meskipun kalian semua sudah tercapai, kalian masih harus memuji mereka yang belum tercapai. Jadi dia memuji para bodhisattva ini. Para pria berbudi, engkau sekalian sebagaimana Tathagata dapat membangkitkan hati turut bersukacita. Ini adalah dipuji. Para pria berbudi, kalian di dalam dharma dari Tathagata dapat membangkitkan hati turut bersukacita. Para pria berbudi mengacu pada 4 kelompok murid mempelajari ajaran Buddha yang monastik dan para rumah tangga, mereka semua dipanggil para pria berbudi. Sebagaimana Tathagata dapat membangkitkan hati turut bersukacita, kalian semua bisa dalam Dharma Tathagata dengan rela bersukacita untuk makhluk hidup. Ini bukan hal yang mudah. Dia memuji mereka dengan cara ini. Bagian sutra berikutnya menyatakan, pada ketika itu Bodhisattva Maitreya beserta kumpulan bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga semuanya berpikir demikian. Kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang, Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Sekarang naskah sutra membahas tentang Maitreya. Maitreya adalah Buddha masa depan. Selanjutnya di kehidupan yang akan datang, yang mencapai kebuddhaan di kehidupan masa depan di dunia saha adalah Bodhisattva Maitreya.
Bodhisattva Maitreya di persamuan puncak burung nasar dari awal sudah disebutkan kehadiran Bodhisattva Maitreya sampai sekarang. Kita hendaknya mengingatkan Bodhisattva Maitreya. Di bab pendahuluan, Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan. Bertanya kepada Bodhisattva Mansuri. Bodhisattva Mansuri mulai mengarahkan dari kehidupan lampau Buddha Chandra Surya Pradipa. Bodhisattva Maitreya juga hadir di persamuan puncak Gurung Nasar. Dari awal sampai sekarang, saat ini Bodhisattva Maitreya sudah sejak kehidupan demi kehidupan selalu melakukan latihan diri yang sama secara terus-menerus tanpa henti. Dia, Bodhisattva Maitreya, bersama dengan para Bodhisattva sebanyak 8.000 pasir sungai Gangga. Orang sebanyak ini semuanya memiliki satu niat pikiran yang sama. Jadi Bodhisattva Maitreya adalah calon Buddha selanjutnya. Dia, Bodhisattva Maitreya, akan menjadi calon Buddha selanjutnya. Dia berkata, kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang, semenjak masa sangat lampau, ini berarti sudah sejak masa lampau. Kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang, semenjak masa sangat lampau, semenjak dahulu kala hingga sekarang, Maitreya beserta para bodhisattva lainnya yang memiliki pertanyaan semenjak awal di tempat realisasi pemadaman hingga sekarang ini di puncak Burung Nasar. Sehingga seperti inilah Bodhisattva Maitreya di dunia saat ini. Dia, Bodhisattva Maitreya, bersama dengan Buddha selalu membimbing para makhluk. Hanya saja untuk mencapai kebuddhaan memiliki aturan terlebih dahulu atau selanjutnya. Buddha Sakyamuni terlebih dahulu menjadi Buddha daripada Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya lebih lama dibandingkan dengan Buddha Sakyamuni dan mencapai kebuddhaan setelah Buddha Sakyamuni. Maitreya beserta para bodhisattva lainnya yang memiliki pertanyaan semenjak awal di tempat realisasi pemadaman hingga sekarang ini di puncak Burung Nasar. Ini mengatakan bahwa Bodhisattva Maitreya dari kehidupan ke kehidupan selalu bersama dengan Buddha. Sampai sutra teratai di persamuan puncak Burung Nasar juga sama. Dia memimpin para bodhisattva mengajukan pertanyaan. Ini adalah keunikan dari Bodhisattva Maitreya. Oleh karena itu, Maitreya dan seluruh persamuan di puncak Burung Nasar melihat para bodhisattva muncul dari bawah. Hal yang belum dilihat sebelumnya. Itu sebabnya muncul keraguan dalam hati dan berpikir demikian. Para makhluk luhur yang muncul dari bawah telah pun mengejutkan hati semua orang. Apalagi banyak kalpa dapat dipersingkatkan menjadi setengah hari. Bagaimana tidak membuat heran? Para bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga menunjukkan kebingungan atas penampakan ini. Sang pengasih dengan kebijaksanaan seorang calon pengganti Buddha ingin meneliti apa alasannya, maka menampakkan keraguan dan memohon petunjuk dalam bentuk syair guna memberi kejelasan atas keraguan dirinya dan orang lain. Maitreya melihat begitu banyak orang yang muncul dari bawah, begitu banyak bodhisattva belum pernah lihat begitu banyak, maka muncullah keraguan dan mulai bertanya. Orang-orang ini muncul dari bumi, begitu banyak orang yang mulia dan juga banyak pelatih diri. Semua muncul begitu saja, maka banyak yang ada keraguan atau pertanyaan. Di naskah bagian depan, 50 kalpa kecil menjadi setengah hari. Semua orang kaget kenapa kalpa yang begitu panjang, dharma yang begitu banyak dapat dijadikan setengah hari. Kita bagaimana bisa mengerti? Bagaimana bisa tidak kaget dan ragu? Pasti ragu. Karena waktu yang sekian panjang menjadi setengah hari, maka semua orang ragu dan merasa aneh. Maka Bodhisattva Maitreya ada keraguan dalam hati dia, maka harus bertanya. Para bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga menunjukkan kebingungan atas penampakan ini. Sama jejak sang Buddha dahulu sebelum mencapai kebuddhaan, beliau bagaimana menjalankan jejak ini? Begitu banyak jejak, ini demikian banyak, waktu yang demikian panjang, semua orang ada sedikit keraguan sehingga sang pengasih adalah Maitreya. Sang pengasih dengan kebijaksanaan seorang calon pengganti Buddha menunjukkan akan mencapai kebuddhaan, mengatakan akan mencapai kebuddhaan terhadap waktu kita di dunia perlu puluhan ribu koti kalpa sehingga masih sangat lama.
Tetapi dalam dunia Buddha sekarang merupakan bodhisattva yang menjadi pengganti, berada di belakang Buddha Sakyamuni, dinamakan bodhisattva calon pengganti. Kebijaksanaan ini tetapi ketika Buddha memaparkan Dharma dia selalu hadir, sehingga kebijaksanaan seorang calon pengganti ini meneliti apa alasannya, karena dia ingin meneliti sebenarnya Buddha Sakyamuni dari masa ke masa kehidupan dengan waktu yang begitu lama, dengan kalpa yang begitu lama, menunjukkan jejak datang dan pergi benar-benar tak terbayangkan. Prinsip kebenaran ini dapat dipahami dalam setengah hari. Semua orang bisa memahami, benar-benar sedikit aneh dan meragukan, sehingga karena menampakkan keraguan penampakan ini, pintu penampakan sehingga dia menyampaikan keraguan ini sehingga menggunakan untuk menjelaskan keraguan dalam batinnya sendiri. Tentu saja seharusnya juga mewakili keraguan semua orang. Ini yang perlu kita pahami dengan jelas. Harus melalui keraguan orang, harus tahu prinsip kebenaran, harus bertanya dengan jelas, dijelaskan dengan lebih jelas seperti awal mula Sutra Teratai. Di saat itu Buddha sedang duduk bermeditasi. Bodhisattva Maitreya dan Matsuri saling berdebat sehingga mereka semua mendengarkan. Merasa sutra yang akan dibabarkan Buddha sangat khusus. Ini telah membuat orang yang sedang duduk ingin mengetahui sutra ini. Apalagi Buddha yang selesai bermeditasi terus memuji ajaran yang dalam dan menakjubkan ini, sehingga membuat Sariputra terus memohon bertanya kepada Buddha. Ini semua berada dalam sebuah pertanyaan. Ada yang bertanya, maka ada cara Dharma terus dijawab. Sehingga bertanya tentang Dharma sangatlah penting. Sehingga kita harus bersungguh hati baru bisa menjelaskan Dharma. Ada penjelasan, maka ada keraguan. Ada keraguan, maka akan ada pertanyaan. Bertanya semakin jelas, demikian maksudnya, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.